Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas 7 saham yang bisa naik ratusan bahkan ribuan persen guys ya. Dimana saham-saham super uptrend ini sedang dalam fase akumulasi dengan volume yang sangat tinggi tentunya. Nah, jadi semoga video ini bermanfaat ya buat teman-teman, terutama untuk teman-teman investor pemula yang baru belajar investasi di saham ya, biar teman-teman nggak bertanya-tanya gitu, kok kenapa saham ini naik terus gitu guys ya. Nah, kita akan bahas pada video kali ini. Tapi sebelumnya, teman-teman silahkan subscribe dulu ya, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar teman-teman nggak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel Invest Saham. Oke guys, kita lanjut ya. Disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing ya sebagai investor di pasar modal Indonesia. Oke guys, ada pepatah seperti ini ya di bursa saham. Setiap saham itu ada masanya dan setiap masa itu ada sahamnya ya. Jadi setiap waktu itu ada sahamnya yang uptrend gitu guys ya. Nah, ini menggambarkan bahwa kondisi market itu selalu berubah-ubah dan market itu tidak efisien ya. Jadi tidak harus selalu seperti apa yang kita harapkan gitu guys ya. Nah, makanya di sini pesan saya kepada teman-teman ya, kita sebagai investor itu harus selalu beradaptasi ya, harus selalu menyesuaikan dengan kondisi market yang ada. Ketika marketnya ke arah kanan, kita pun ikut ke kanan. Ketika marketnya ke kiri, kita ikut ke kiri. Ketika market sedang booming batu bara ya kita ikut gitu guys ya. Ketika marketnya sedang booming EBT ya kita ikut ke EBT gitu guys ya, seperti itu. Tapi tetap ya harus dengan money management yang ketat, harus tetap dengan analisa. Jangan kita asal beli saham tanpa analisa fundamental gitu. Oke guys, di market itu kita sering sekali ya melihat ada saham yang naik terus. Nah, biasanya memang saham-saham yang super uptrend ini awalnya itu ada trigger sebelum dia naik tinggi. Ya, triggernya contohnya misalkan ada saham-saham yang membagikan dividen besar, itu juga bisa. Lalu ada juga saham IPO ya yang prospektusnya bagus, lalu dia IPO apalagi milik konglomerat. Nah, biasanya sahamnya akan naik sangat tinggi, guys. Lalu ada juga aksi korporasi seperti stock split, lalu right issue, lalu ada juga aksi korporasi seperti akuisisi gitu guys ya. Nah, itu pun bisa gitu. Ya, jadi ada berbagai indikator ya bahwa sebuah saham itu bisa mengalami kenaikan. Salah satunya adalah aksi korporasi dan juga sentimen yang positif. Ya, kebalikannya, ketika ada sentimen negatif, ya kita sering menemukan kenapa kok saham ada yang turun terus gitu ya. Sepertinya saham itu tuh jelek banget gitu guys ya. Dia turun terus, nggak naik-naik gitu ya. Nah, kalau misalkan kita perhatikan, memang ada berbagai penyebab ya kenapa saham itu turun terus. Yang pertama bisa jadi memang kondisinya atau sentimennya sedang tidak bagus ya, misalkan komoditas. Komoditas harga komoditasnya sedang turun ya berarti sahamnya juga wajar kalau turun gitu guys ya. Atau ketika harga sahamnya sudah naik tinggi, wajar juga ketika ada yang melakukan profit taking, ada yang jualan dan ambil untung, itu sebenarnya wajar gitu guys ya. Hanya saja kita harus menghindari saham-saham yang fundamentalnya, kinerjanya memburuk. Nah, ini yang harus kita waspadai. Ya, kita harus bisa teliti melihat dari sisi net income, ya apakah net income-nya turun atau naik gitu guys ya. Kalau turun ya kita hindari gitu. Kalau naik ya kita bolehlah analisa lebih lanjut gitu guys ya. Nah, jadi kita akan masuk ke pembahasan yang pertama ya. Kita akan membahas saham cuan, yaitu PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk, di mana cuan ini mengalami kenaikan 3.795% guys ya sejak IPO-nya. Nah, mungkin teman-teman belum tahu ya bahwa cuan atau PT Petrindo Jaya Kreasi ini adalah saham di sektor batubara milik Bapak Prayogo Pangestu, yaitu seorang konglomerat orang terkaya di Indonesia guys ya. Maksud saya salah satu orang terkaya di Indonesia. Nah, kita lihat sejak IPO ya guys ya di 8 Maret 2023. Harga IPO-nya di 220 ya. Waktu itu saya pun menyaksikan ya sejak IPO saham cuan ini naiknya perlahan-lahan ya dari 200 gitu guys ya naik ke 500 itu masih wajar. Tapi ketika saham cuan ini naik dari 220 ya dari harga IPO-nya itu naik ke 500, naik ke 1000, naik ke 2000. Nah, ini sebenarnya terjadi anomali guys ya. Hal-hal yang sebenarnya jarang terjadi di market gitu. Kok bisa ya saham yang ibaratnya murah gitu harga IPO-nya, tapi kok kenaikan harga sahamnya bisa cuan ratusan persen. Ini kan jarang sekali terjadi.
Nah, inilah yang kita sebut dengan saham super uptrend ya guys ya. Nah, jadi kalau misal kita perhatikan guys ya, dari angka 200 ke harga 2000 ke harga 3000 itu udah sesuatu yang luar biasa. Apalagi kita melihat ya, saat ini cuan di harga 10.600-an gitu guys ya. Wah, ini kan kenaikannya 3.700% loh guys. Bayangkan gitu guys ya. Dan saya pun mengenal ada beberapa orang ya yang masih pegang harga IPO-nya gitu guys ya. Wah, udah cuan luber tuh guys ya, modal ratusan ribu udah jadi puluhan juta gitu guys ya, dan itu sangat wajar di saham ya. Tapi memang jarang sekali terjadi guys ya saham-saham anomali seperti ini ya, saham-saham super uptrend seperti ini. Makanya kita akan bahas nih ya beberapa. Oke guys, jadi untuk saham cuan ya kita sudah jelaskan, ini disclaimer on ya, bukan ajakan jual beli saham. Karena kita lihat harganya pun sudah sangat tinggi, jadi resikonya sudah sangat besar gitu guys. Kita lanjut ya ke beberapa emiten Bapak Prayogo Pangestu guys ya. Mungkin teman-teman belum tahu, ada beberapa ya seperti Gosco Plantation, Barito Pacific, Petrosi, Barito Renewables, dan juga Chandra Asri Petrochemical gitu guys. Kita lanjut ke saham yang kedua, pembahasan kita adalah saham brand. Ya, ini masih miliknya Bapak Prayogo Pangestu guys ya, di mana brand pun mengalami hal yang sama dengan saham cuan. Kita lihat ya kenaikannya 725% sejak IPO-nya guys. Ya, di sini harga IPO-nya di Rp780 per lembar sahamnya, listing di 9 Oktober 2023 guys ya. Harga saat ini di sekitar 8 ribuan. Nah, jadi kita melihat ya ada faktor X nih guys ya, terutama untuk saham-saham milik Bapak Prayogo Pangestu. Ketika IPO ini ternyata diburu oleh para investor kakap guys ya. Nah, ada 3 poin ya yang menyebabkan saham-saham Bapak Prayogo Pangestu ini ya, terutama brand ini bisa naik ya. Ini analisa saya. Nah, yang pertama adalah saham ini milik konglomerat. Jadi, para investor itu yakin ketika membeli saham brand ketika IPO gitu guys ya, termasuk ya saya pribadi pun optimis gitu ya dengan emitennya Bapak Prayogo Pangestu, apalagi kan ini di sektor EBT guys ya, ini di sektor pembangkit listrik panas bumi atau geothermal. Jadi ini sangat menarik nih, apalagi yang terbesar di Indonesia. Yang kedua terbesar adalah Pertamina Geothermal gitu. Jadi ini menarik sebenarnya. Lalu yang kedua, sentimen green energy. Tadi sudah kita bahas guys ya, bahwa brand ini adalah di sektor pembangkit listrik tenaga panas bumi ya atau geothermal ya. Mirip dengan Pertamina Geothermal gitu. Tapi brand ini memiliki kapasitas yang terbesar di Indonesia. Lalu yang ketiga, persentase sahamnya ketika di IPO-kan itu kecil, hanya 3,5% aja. Kalau misal kita lihat saham lain ya yang IPO biasanya itu di angka 10%, 15%, bahkan ada yang 20%. Itu saham yang di IPO-kan gitu guys ya. Tapi brand ini kok kecil ya, hanya 3,5%. Kok Bapak Prayogo Pangestu ini seperti yang tidak butuh duit gitu guys ya. Dia IPO cuma pengen listing aja gitu ya. Seperti itu sih pandangan saya waktu itu. Meskipun ya dari prospektusnya waktu itu brand memang untuk bayar hutang gitu guys ya, untuk bayar hutang DP akuisisi gitu. Tapi ya tetap menarik ya. Dan terbukti saat IPO itu arak berhari-hari gitu guys ya, auto reject atas terus tiap hari gitu guys ya. Nah, ini adalah anomali yang terjadi juga ya beberapa waktu belakangan ini. Ini yang paling terbaru ya guys ya. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada Bayan Resources yang waktu itu melakukan aksi korporasi berupa stock split. Ya, waktu itu harganya 90.000 per lembar saham alias 9 juta per lotnya. Dan likuiditasnya juga sangat rendah gitu guys. Jadi jarang sekali yang melirik saham Bayan gitu ya waktu itu. Nah, lalu Bapak Dato Lautukong ya, salah satu konglomerat juga di Indonesia, tapi masih di bawahnya Bapak Prayogo Pangestu, melakukan stock split terhadap Bayan Resources 1:10. Jadi 90.000 dibagi 10 itu jadi Rp9.000 per lotnya atau 900.000 per 9.000 per lembar saham atau 900.000 per lotnya gitu guys ya. Nah, waktu itu kalau nggak salah di angka 9.200-an. Nah, teman-teman perhatikan ya di area lingkaran yang di bawah ya pas stock split, harga sahamnya langsung naik tinggi guys. Saya ingat itu di hari Jumat ya. Jadi pas Jumatan ya, sebelum Jumatan itu sahamnya naik tinggi ya sampai disuspend
oleh bursa gitu guys ya, disuspend. Nah, lalu dibuka lagi setelah Jumatan sampai saya bingung. Oh, ini kena suspend gitu ya. Pokoknya seru lah guys ya waktu itu. Ya, sama lah seperti keseruan saat ini di saham-saham Bapak Prayogo Pangestu ya. Jadi, ya kenaikannya mencapai 167%, itu all time high-nya di 24.800 ya. Dan aksi korporasi yang terbaru di saham yang dilakukan oleh Dato Lotuk Wong itu akuisisi saham TRJA, Transcon Jaya Tbk. Ya, 82% saham TRJA diakuisisi oleh Dato Lotuk Wong melalui saham MYOH. Nah, kita lihat MYOH juga sebenarnya likuiditasnya rendah gitu guys ya. Jadi semoga saja nanti Dato Lotuk Wong ini bisa stock split lagi lah di saham MYOH ya, agar sahamnya naik tinggi gitu guys. Nah, jadi kalau misal kita perhatikan ya, ada kesamaan nih. Dato Lotuk Wong seorang konglomerat di Indonesia. Lalu Bapak Prayogo Pangestu juga seorang konglomerat. Nah, kalau misalkan kita bercermin ya dari saham Bayan Resources, ini harga sahamnya dijaga terus ya. Jadi harga sahamnya ini tidak longsor dalam guys, tidak turun dalam ya, alias dijaga oleh pengendalinya. Nah, semoga saja saham Bapak Prayogo Pangestu pun dijaga oleh pengendalinya gitu guys. Ya, itu sih harapan kita bersama ya. Oke guys, kita lanjut ya ke saham selanjutnya. Tadi kita sudah bahas ya bahwa Bayan Resources ini naik karena melakukan aksi stock split. Nah, yang melakukan aksi yang sama ya, stock split, lalu harga sahamnya naik, teman-teman tahu nggak apa? Itu adalah BBNI. BBNI juga menjelang stock split itu harga sahamnya naik. Nah, waktu itu pun saya ikut guys ya di stock splitnya. Oke guys, kita lanjut ya karena ini pembahasannya semakin seru guys ya. Nah, ini stock splitnya datanya di 17 November 2022 lalu guys. Oke guys, kita lanjut ya ke saham Auto atau Astra Auto Parts, di mana Auto pun ya dari awal 2023 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Ya, harga sahamnya naik sempat ke 3.500-an guys ya waktu itu, kenaikannya 115% guys, dan harga saat ini sudah turun lagi guys ya, sudah turun ke 2.500-an. Nah, yang terjadi di saham Astra Auto Parts adalah di mana ketika sahamnya ini naik didasari oleh labanya yang tumbuh 117% di tahun 2022-nya gitu guys ya. Jadi begini kronologinya ya. Jadi ini videonya memang lebih ke historis ya. Jadi di tahun 2022 itu rilis laporan kinerja kuartal 4-nya atau full year-nya itu kan di awal tahun 2023 ya. Nah, ketika rilis ya laporan keuangan full year 2022 di awal 2023, di sini pers ya atau media mengabarkan bahwa labanya naik nih 117%. Nah, hal inilah ya, berdasarkan fundamental yang bagus, saham Auto naik sangat tinggi, ya mencapai 115% karena labanya naik tinggi. Jadi bisa juga nih karena fundamental ya, karena faktor fundamental itu juga bisa guys ya, karena labanya naik atau net profitnya naik, itu pun bisa, atau dividen jumbo juga bisa. Kita lanjut ya ke saham selanjutnya. Kita membahas saham IMAS, Indomobil Sukses International Tbk, di mana saham IMAS ini juga mengalami kenaikan pasca mengakuisisi Mercedes-Benz gitu guys ya. Nah, kita lihat di sini di 31 Maret 2023 lalu. Di mana kalau misalkan kita melihat ya dari chartnya di sini memang harga sahamnya naik terus. Jadi tiap hari itu hijau terus gitu guys ya. Naiknya pelan-pelan 5%, 5%, 7% gitu ya. Dari harga seribuan ini naik ke 3.370, berarti dapatlah 3 kali bagger gitu guys ya, dapat 300%-an gitu guys ya, kenaikan dari saham IMAS kalau misalkan memang akumulasi di seribuan gitu ya, dari 1.000 ke 3.000. Sini sih tertulisnya 214%-an guys. Kita lanjut ya ke saham selanjutnya, ada PANI. Nah, PANI ini juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan, di mana PANI ini melakukan backdoor listing guys ya. Apa itu backdoor listing? Backdoor listing adalah dia masuk ke bursa saham tanpa melakukan IPO gitu. Jadi mengakuisisi saham yang market cap-nya kecil, itu dibeli gitu guys ya, dan mereka listing di bursa dan melakukan right issue ya. Jadi PANI ini melakukan dua aksi korporasi. Yang pertama adalah backdoor listing, yang kedua adalah right issue gitu ya. Kita lihat harga sahamnya naik ya 393% ke harga 4.890 guys. Lalu di sini kita akan coba baca sedikit guys ya, aksi korporasi. Akuisisi emiten kecil melalui backdoor listing kerap dilakukan oleh beberapa perusahaan besar ya.
Di 2021 lalu, Agung Sedayu Group masuk ke pasar modal RI dengan mencaplok emiten berkapitalisasi rendah, yaitu PT Multi Arta Pratama, anak usaha dari raksasa properti Agung Sedayu, mengumumkan telah mengakuisisi 328 juta saham atau mencapai 80% dari total saham emiten produsen wadah dari logam berupa kaleng kemas PT Pratama Abadi Nusa Industri, yaitu PANI. Nah, inilah sejarah PANI gitu guys ya. PANI itu tadinya produsen wadah logam, yaitu kaleng kemas ya guys ya. Berubahlah jadi Pantai Indah Kapuk 2 atau di sektor properti atau perusahaan properti gitu guys ya. Nah, kenapa PANI ini melakukan backdoor listing? Kenapa kok nggak IPO aja gitu guys ya? Alasannya PANI ini melakukan backdoor listing yaitu karena keputusan tersebut sepenuhnya dipilih karena alasan administratif yang mungkin tidak bisa terpenuhi, yang mungkin tidak bisa dipenuhi gitu guys ya oleh perusahaan properti ini gitu guys ya. Nah, inilah historisnya seperti ini. Jadi backdoor listing, lalu akuisisi, lalu right issue ini sebenarnya bisa menaikkan harga saham ya, terutama untuk right issue. Right issue itu ya harganya harus cocok gitu guys. Kita lanjut ya ke saham selanjutnya, ada Aman Mineral. Nah, mungkin teman-teman juga udah tahu di mana Aman Mineral ini juga mengalami kenaikan yang sangat tinggi sejak IPO-nya di 7 Juli 2023. Dan Aman Mineral ini mengalami kenaikan harga 264,67% sejak IPO-nya, guys ya. Nah, jadi dari 1.695 di harga IPO, sekarang sudah di harga Rp6.400 per lembar sahamnya. Wow, naiknya sudah sangat tinggi. Berarti sekitaran berapa bagger nih guys? Ada 5 bagger gitu guys ya. Ada 5 bagger guys ya, dari seribuan, dari 1.600 ke 6.000 ya, naiknya 200 persenan gitu guys. Nah, jadi saham-saham IPO ini sebenarnya banyak ya yang beberapa yang menarik ya. Terutama Aman ini ya, karena Aman itu sahamnya dipegang juga oleh Anthony Salim, dan Anthony Salim kita tahu ya guys ya, salah satu konglomerat dari grup Salim gitu ya. Dan PT Aman Mineral ini bukan perusahaan kaleng-kaleng guys. Ini adalah perusahaan tambang tembaga dan emas terbesar kedua di Indonesia. Ya, yang pertama itu yang terbesar pertama adalah PT Freeport. Yang kedua baru Aman Mineral. Ya, teman-teman ya, meskipun melihat fundamentalnya mungkin kinerja laba bersihnya ya di tahun 2023 ini cukup kurang bagus gitu guys ya. Tapi ya karena Aman Mineral ini adalah tambang terbesar ya, tambang tembaga dan emas terbesar kedua. Nah, ini menjadi daya tarik tersendiri nih oleh para investor dalam mengakuisisi, dalam membeli saham Aman gitu ya. Jadi pastinya ada latar belakangnya, pasti ada historisnya, pasti ada triggernya ya, kenapa saham itu bisa naik ratusan bahkan ribuan persen guys. Jadi sebenarnya di saham ini kan banyak sekali saham-saham dengan fundamental yang bagus ya. Apakah saham fundamental bagus ini nggak bisa cuan ratusan persen kak? Oh, bisa banget ya, bisa banget. Yang penting itu harus sesuai dengan kondisi market, harus sesuai dengan keadaan dan juga triggernya apa gitu guys ya. Teman-teman ingat ya, di tahun 2022 lalu saham-saham sektor batubara itu mengalami kenaikan. Nah, teman-teman lihat di sini saham Adaro Energy, United Tractors, lalu ada juga ya saham Bukit Asam atau PTBA, dan saham batubara lainnya BSSR, ITMG, ya masih banyak. Itu saham di sektor batubara ya, ketika harga komoditasnya naik ke 400 US dollar per ton, ya harga acuan batubaranya, saham-saham sektor batubara juga naik tinggi ya guys ya, naik ratusan persen. Nah, itu kan berarti ada sentimen yang positif dari kenaikan harga acuan batubara. Dan ini bisa terjadi juga di saham-saham lainnya. Jadi teman-teman tetap harus melihat peluang gitu ya, harus melihat peluang, di mana ada peluang di situ kita harus manfaatkan. Oke guys, jika ada pertanyaan ya mengenai saham ya silahkan tulis di kolom komentar, atau teman-teman mau konsultasi tentang emitennya lagi floating loss nih kak, gimana misalkan ya. Nah, itu teman-teman boleh tulis aja di kolom komentar, atau mau request saham juga boleh guys ya. Terima kasih sudah support dan menonton channel Invest Saham. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.